Terkadang kita merasa Tuhan gak adil. Seringkali ngerasa diri begitu kecil. Tak jarang juga merasa orang-orang sekitar punya kebahagiaan hidup yang lebih stabil. Kita sulit berpikir bahwa ada rencana lain dari Tuhan yang akan membuat kita lebih membahagiakan. Jarang sekali berpikir bahwa sebenarnya ada banyak yang keadaannya jauh lebih menyedihkan. Tak pernah mau meluangkan waktu untuk memikirkan bahwa orang-orang sekitar mungkin juga punya penderitaan yang sedang disembunyikan. Kita selalu memikirkan tentang sebelumnya, merasa takut dengan apa yang akan terjadi setelahnya. Sebab kita sulit untuk menerima yang tengah kita hadapi. Selalu ingin kembali pada waktu sebelumnya. Padahal rasa sakit yang ada karena sesuatu yang terjadi sebelumnya. Iya kan? Iya. Semua kenangan dan rindu hanyalah tentang sebelumnya. Seandainya kita mampu melupakan tentang sebelumnya, mungkin kenangan dan rindu tidak akan menyakiti. Sebab kita tidak pernah tahu apa yang terjadi setelahnya. Kita hanya tahu tentang sebelumnya. Kembali lagi bersama aku Mana dalam podcast Berpikir dan Merasa. Mungkin di antara kalian ada yang sepertiku, hanyut dalam rindu dan kenangan karena melupakan bukan hal yang mudah, sehingga hanya bisa terjebak masa lalu. Namun, sudah saatnya menegaskan pada hati dan kepala bahwa masa lalu hanya perihal tentang sebelumnya. Dan hari ini, aku bertekad akan menjadi hari terakhir aku bercerita tentang sebelumnya. So, hari ini kita akan berbicara tentang sebelumnya untuk yang terakhir kalinya. Aku adalah seorang gadis 24 tahun yang belum pernah sekalipun menyukai atau bahkan jatuh cinta pada lelaki. Setampan dan semengagumkan dan sebaik apapun seorang lelaki, tak ada yang mampu membuat jantungku berdebar ketika melihatnya. Teman-temanku merasa heran. Kenapa di usia yang sudah bisa dikatakan dewasa, jangankan menjalin hubungan, aku bahkan tidak pernah menjatuhkan hati pada seorang lelaki. Bahkan, berbicara mengenai hal itu pun aku tak tertarik. Kadang mereka bertanya tentang kenormalanku. Mereka ragu apa jangan-jangan aku adalah perempuan yang tidak normal. Namun, tentu saja aku normal. Walau tidak pernah mengunjungi psikolog, aku sangat yakin bahwa aku baik-baik saja. Aku sangat-sangat normal. Aku memang tidak pernah tertarik pada lelaki, tapi bukan berarti aku pernah tertarik pada perempuan. Namun, aku juga tidak tahu kenapa aku seperti ini. Saat SD, aku hanya berpikir tentang bagaimana caranya menjadi ranking 1. Dan ketika SMP, persaingan semakin ketat. Dan ranking 1 bukan lagi milikku. Tapi, setidaknya aku berusaha agar tetap bertahan sebagai siswa dari kelas unggulan. Lalu ketika SMA, aku mulai lelah dengan dunia akademik. Kemudian,
seseorang datang memberi warna dalam hidupku, menawarkan persahabatan, dan memperlakukanku begitu istimewa, sehingga aku tidak punya waktu memikirkan hal lain. Pernah aku sempat menyukai seseorang, tapi tidak bertahan lama. Karena sahabatku memberi segala hal yang membuat hidupku terasa lengkap. Seorang sahabat yang bisa menjadi teman yang baik, pacar yang romantis, juga musuh yang menjengkelkan. Seseorang yang memberiku arti kebahagiaan, bahkan arti penderitaan pada akhirnya. Tamat SMA, aku lanjut ke bangku perkuliahan yang mengantarku menjadi seorang gadis dengan berjuta impian di kepala. Aku terlalu sibuk berpikir dan berlatih untuk menggapai mimpi yang ada. Aku tidak punya waktu memikirkan hal lain selain impian. Kecuali kamu. Iya, kamu. Seseorang yang menawarkan persahabatan dan memberi kebahagiaan, lalu meninggalkan persahabatan dan memberikan kehilangan. Ada yang bilang, mungkin ini adalah kutukan darimu. Aku tidak pernah bisa menyukai laki-laki selainmu. Karena tanpa aku sadari, aku mungkin telah menyakitimu lebih dulu sebelum akhirnya kau meninggalkan persahabatan denganku. Mereka bilang, aku tidak pernah bisa menganggap lelaki lain istimewa karena definisi istimewaku adalah kamu. Walaupun kamu hanyalah tentang sebelumnya. Aku sering bercerita bahwa satu-satunya lelaki yang membuatku nyaman selain ayah dan abangku adalah kamu. Dan rasa nyaman itu banyak yang bilang adalah bentuk dari cinta. Tapi tidak, aku tidak mencintaimu. Mungkin aku hanya menyayangimu begitu dalam. Karena kau dulu begitu baik padaku. Tapi ini bukan cinta. Aku tidak bisa mencintaimu. Dan juga, aku tidak boleh mencintaimu. Persahabatan dan hubungan cinta adalah dua hal yang berbeda bagiku. Jika aku mencintaimu, maka persahabatan itu bisa dikatakan orang lain sebagai alat yang kugunakan untuk berdekatan denganmu. Aku tak pernah ingin meninggalkan persahabatan itu. Tak sekalipun aku ingin menyudahi persahabatan itu. Persahabatan itu begitu suci bagiku, sehingga aku tidak mau menodainya dengan perasaan seperti cinta antara perempuan dan laki-laki. Namun, sekarang aku sudah kehilanganmu sebagai sahabatku. Persahabatan itu kini hanya masa lalu. Kau hanyalah seseorang yang sudah berlalu dariku. Kenangan manis denganmu hanyalah cerita tentang sebelumnya. Aku ingin menyudahinya. Aku tidak kuat jika terus-terusan menangis saat mengingatmu. Kenapa Tuhan begitu lama menaruhmu di kepalaku? Kenapa sulit sekali mengusir kenangan-kenangan itu? Kenangan indah yang hanya membuat luka, sebab mustahil akan terjadi lagi. Kau hanyalah tentang sebelumnya. Kau juga sudah bahagia dengan yang tengah kau hadapi. Kau tak lagi perlu khawatir.
terjadi setelahnya. Jadi kenapa aku harus tetap menanggung tentang dirimu di kepalaku? Aku juga harus bisa menghadapi yang telah terjadi dan memiliki harapan indah tentang apa yang terjadi setelah ini. Kau hanyalah tentang sebelumnya. Sudah saatnya aku menyudahi kenangan itu. Selamat tinggal. Ini bukan hanya sekedar ucapan perpisahan, tapi juga doa yang kuharap Tuhan kabulkan. Dengan tegas kukatakan, kau hanyalah tentang sebelumnya. Aku wajib untuk menghadapi segala hal tentang apa yang tengah terjadi. Dan berharap kebaikan juga kebahagiaan setelah ini. Buat kalian yang mendengarku dari tadi, terima kasih kuucapkan lagi dan lagi. Dengan atau tanpa kalian sadari, membicarakan pada kalian apa yang aku pikir dan apa yang aku rasa membuat hati dan kepalaku menjadi lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih. Aku Mana, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah.